saya Nur Afiani dari jurusan PIAU IAIN Pekalongan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran sains, yaitu yang pertama berjudul Apakah Aku Larut? Nah, langsung saja kita praktekkan pembelajarannya aja ya. Mulai saja ya pembelajaran sains yang pertama, yaitu apakah aku larut. Nah, sebelum melakukan percobaan sains, kita siapkan alat dan bahannya dulu ya. Nah, yang pertama ada 2 buah gelas. Gelas yang satu diisi dengan air es. Nah, setelah itu yang kedua ada air panas. Nah, yang ketiga ada gula. Yang keempat ada sendok. Nah, langsung saja ya kita praktekkan. Yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam gelas terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan 1 sendok gula ke dalam air panas. Nah, setelah itu kita masukkan lagi 1 sendok gula ke dalam air dingin atau air es. Nah, setelah kita masukkan gula ke dalam air es dan gula ke dalam air panas, kita aduk secara bersamaan kira-kira sekitar 1 atau 2 menit. Nah, setelah kita aduk, apa yang akan terjadi? Nah, teman-teman akan melihat sendiri bagaimana reaksi ketika gula dimasukkan ke dalam air panas. Nah, gula akan larut. Tidak ada tersisa satupun. Nah, ketika gula dimasukkan ke dalam air es, maka gula sukar larut. Nah, mengapa gula lebih cepat larut dalam air panas dan sukar larut dengan air dingin? Karena di dalam air panas terdapat lebih banyak kalor, sehingga meningkatkan energi kinetik partikel. Partikel pelarut dalam air pada keadaan panas akan semakin cepat karena energi partikel bertambah, maka gula menjadi lebih mudah larut. Pembelajaran yang kedua yaitu apakah aku larut dan apakah aku berubah. Nah, langsung saja kita siapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama ada corong, ada pewarna makanan berwarna merah muda, ada 1 gelas air putih, ada 4 batu, dan ada sendok, ada plastik. Nah, langsung saja mulai pembelajarannya. Yang pertama yaitu kita masukkan pewarna makanan berwarna merah muda ini ke dalam 1,5 sendok makan. Nah, kita aduk ya. Mengapa sih kok dikasih pewarna makanan merah muda? Nah, kita akan memberi warna pada air putih karena kita akan melakukan pembelajaran kepada anak usia dini. Nah, agar anak-anak itu tertarik karena anak itu suka dengan warna-warna yang cerah. Nah, setelah kita aduk air yang sudah dikasih pewarna makanan berwarna merah ini ke dalam plastik. Nah, kita bentuk dulu ya plastiknya, kita tarik. Nah, kita masukkan air tadi ke dalam plastik dengan menggunakan corong. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Nah, maka volume air dan bentuk air tadi yang berwarna merah itu akan
bentuknya akan berubah menyerupai plastik. Nah, begitupun sifatnya. Sifat dari volumenya itu tetap. Maka benda cair itu memiliki sifat volumenya tetap tetapi bentuknya berubah. Selanjutnya, kita tarik lagi plastik yang kedua. Kita bentuk seperti tadi ya. Nah, kita masukkan batu ke dalam plastik. Nah, bagaimana bentuk dan volumenya? Nah, batu yang dimasukkan ke dalam plastik, volumenya akan tetap dan bentuknya akan tetap. Nah, batu ini disebut dengan benda padat. Nah, kita akan melihat perbedaannya ya. Benda cair yang dimasukkan ke dalam plastik yang sudah dibentuk, maka bentuknya akan menyerupai plastik, sedangkan volumenya tetap. Sedangkan benda padat seperti batu yang dimasukkan ke dalam plastik yang sudah dibentuk, maka volumenya tetap dan bentuknya tetap. Mengapa benda cair berubah bentuk sedangkan benda padat tetap? Karena benda cair tersusun atas partikel zat cair, tidak terlalu rapat. Sedangkan pada benda padat tersusun partikel-partikel rapat dan teratur, sehingga benda cair memiliki sifat bentuknya berubah, volumenya tetap. Sedangkan benda padat memiliki sifat volumenya tetap dan bentuknya juga tetap. Baiklah, terima kasih. Pembelajaran sains yang saya praktekkan cukup sekian dan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.